Ini adalah Poco X6 yang baru aja dirilis dan kita hari ini bakal real usage HP-nya selama 1 hari full. Kita bakal tes buat kerja, buat main game, chatting, nonton, video, foto, dan kita juga bakal bahas soal UI-nya si Poco X6 ini. Jadi buat kalian yang pengen ngecekin untuk spek-speknya, itu gue udah taruh di kolom deskripsi aja, karena di video ini semua adalah full experience. So kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Tapi sebelum kita cek experience-nya, gue mau kasih tahu kalian soal trivia buat Xiaomi di tahun ini. Karena pertama adalah Xiaomi sudah ke-gap masukin 7 HP di TKDN. Ya, jadi ada 3 HP Poco, 3 HP Redmi, dan 1 HP flagship-nya Xiaomi 14. Dan kedua adalah, tahu nggak sih kalian kalau Poco X6 ini mirip banget speknya sama Redmi Note 13 Pro. Ya, kalau kalian lihat di GSM Arena, ini dari speknya, layarnya, baterainya, chargingnya, sampai ukuran HP-nya ini mirip, bahkan sama ya. Jadi yang ngebedain itu di kamera sama desain bodinya aja. Jadi kalau menurut gua, Poco X6 ini sama Redmi Note 13 Pro itu nggak jauh berbeda ya untuk penggunaan sehari-hari. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kita harus compare kedua HP-nya? Coba tulisin di kolom komentar. Trivia terakhir, tahu nggak sih kalian kalau belanja HP atau gadget di Blibli bisa nyampe hanya dalam 2 jam aja loh. Dan kalian juga bisa beli dengan cicilan sampai 24 bulan dengan bunga 0%, plus bisa tuker tambah elektronik lama kalian juga. Jadi belanja elektronik nggak perlu khawatir, karena di Blibli semua barang pasti 100% ori. Oke, akhirnya nyampe kantor juga. Ini jam 9 lewat 56. Baterai Poco ada di 96%. Jadi gue mulai hari ini di jam 10 lah ya. Tadinya gue rencananya mau jam 9 tok. Tapi ternyata gue telat ya karena hujan banget Jakarta. But anyway, HP ini tuh si Poco X6 udah gue masukin data-data dari HP lama. Kayak foto, video, sampai data-data kerjaan itu gue masukin juga ke sini. Dan gue pakai mobile data ya sampai ntar sore. Jadi mudah-mudahan bisa menggambarkan keawetan baterainya di si Poco X6. Nah, hal pertama yang gue pakai kalau misalkan nyampe ke kantor untuk HP-nya itu bukan langsung kerja, tapi gue scrolling Instagram, TikTok, YouTube gitu ya. Dan yang gue notice dari Poco X6 yang pertama kali itu si layarnya. Gila bos, lihat deh. Bezelnya dulu deh, nggak usah jauh-jauh. Tipis banget. Kalau yang Poco X5 itu dia dagunya tebel. Jadi berasa kayak, oh ini HP under 5 juta, ya masih kelihatan dari layar. Tapi kalau ini, gue nggak tahu deh. Gue sih pas pertama kali unbox kayak, ini naik harga apa gimana nih Poco nih? Bezel atas, samping, bawah, itu semuanya tipis. Udah kayak HP-HP premium, dan AMOLED yang dipakai itu gua rasa beda ketimbang AMOLED yang dipakai di Poco X5. Karena dari warnanya, detailnya, sampai apa ya, dia vibrant, itu beda. Karena memang pertama dia AMOLED-nya itu pakai 68 billion color, sama resolusinya juga naik, jadi 1,5K. Ya itu kenapa pas gua scrolling sosmed, feel-nya jadi beda, jadi lebih premium di Poco X6 ini. Terus gue juga iseng, kan gue pegang si iPhone 13 Pro juga, dan gue compare untuk layarnya ya, nonton YouTube dengan konten HDR, ternyata kualitas warnanya, detailnya itu mirip-mirip coy. Gila ya, HP 3 jutaan bisa kayak gini coy. Tapi satu hal yang gue notice adalah, kalau di YouTube, HDR-nya itu nggak muncul, jadi pilihan HDR-nya nggak muncul, padahal di HP ini udah HDR10. Kemungkinan karena adanya fitur si Dolby Vision. Dolby Vision itu kalau misalkan kalian buka Netflix, nah di HP ini itu support Dolby Vision. Dolby Vision sama HDR10 bagusan mana? Dolby Vision lebih bagus. Kenapa? Karena dia dynamic gitu loh guys. Jadi kalau misalkan kalian nonton Netflix, misalkan nih ya, gue lagi nonton film baru si yang berantem Korea itu, gue lupa namanya, Highland, ya pokoknya itulah ya. Nah dia itu muncul logo si Dolby Vision-nya yang ngebuat beberapa scene itu jadi di-boost, tapi scene-scene yang gelap itu kayak menyesuaikan. Oh ya, hampir lupa soal layarnya nih. Satu lagi adalah sudah
in-display fingerprint. Sebelum-sebelumnya Poco itu pakai side-mounted fingerprint ya, di samping kayak old school gitu. Nah sekarang udah in-display fingerprint. Cepet lagi. Nah sekarang gue lanjut kerja dulu. Biasanya HP-nya ini gue taruh samping, gue nyalain AOD-nya buat notifikasi sama ngelihat jam biasanya. Dan kita ketemu lagi di jam 12, oke? Oke, sekarang udah jam 12, saatnya istirahat, cari makan dulu. Sambil nanti kita tes buat main game. Dan gue mau foto video juga. Gas! Nah ini gue mau makan di sini nih. Hehe, let's go. Kok masih ada nasi tim? Ada. Oke, satu ya? Iya. Oke, kita ada rapat dadakan ternyata nih di kantor. Jadi gue nggak sempet buat foto video. Sekarang kita OTW kantor lagi buat rapat. Oke, guys, sorry tadi makan sama main gamenya ketunda karena ada rapat dadakan. Tapi yang gue mau bilang tadi adalah gue lagi suka main Suikoden 2 di EPSXE ya. Ini game PS1 yang gue mainin di internal resolutionnya itu D4X. Jadi 4 kali dari PS1 dan gue masih bisa nyaman ya main di sini, masih smooth. Gue sempat main buat PSP juga, itu gue main Ratchet & Clank, masih oke. Tapi sayangnya kalau misalkan gue push untuk PS2, untuk gue main Switch di Yuzu, itu memang masih belum capable. Itu kelasnya udah di Poco F5 yang waktu itu kita sempat bahas juga, atau di Poco X6 yang seri Pro-nya. Nah tapi kalau kalian suka main game mobile, ini gue lagi main Mobile Legends yang Magic Chess juga. Nah ini gue pakai di settingan high itu lancar banget, nggak ada masalah. Bahkan gue pakai untuk Genshin Impact di settingan high 60 fps itu masih capable banget buat main. Jadi rasanya Snapdragon 7S Gen 2 yang dikasih buat si Poco X6 ini itu udah bisa ngelibas semua game mobile yang ada di dunia ya. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat sekalipun. Ya nggak nyangka aja sih, maksudnya HP 3 jutaan sekarang bisa sekencang ini. Lumayan bikin mind blown memang ya. Dan satu lagi, tadi gue pas main game itu HP-nya nggak terlalu panas, dia thermalnya udah oke, dan baterainya itu sekarang sisa di 67% ya. 67% sekarang ada di jam 2.40. Ya, bisa dibilang ini irit sih buat baterainya. Nah, ngebahas soal data yang tadi gue oper dari HP lama ke HP si Poco X6 ini, sama game-game juga yang udah gue isi, gue sangat bersyukur memilih yang 256 GB di Poco X6. Kenapa? Karena sebelumnya itu gue pakai yang 8128 GB, gue selalu merasa kepenuhan, entah itu di RAM-nya ataupun storage-nya. Ini aja, kalau kalian lihat, itu udah habis 10,9 GB buat RAM-nya, dari 12 GB RAM. Dan ini kebanyakan itu dimakan, ya, isinya itu dari si Android OS. Jadi lebih ke hal-hal esensial, entah itu buat sistemnya atau interface-nya si HP ini. Dan untuk storage-nya sendiri, ini gue udah habis di 120 GB. Oh ya. Dan gue bersyukur tadi ya udah pakai yang 256 GB karena gue masih punya space yang banyak buat naro-naro foto, video, atau aplikasi baru. Nah sekarang udah jam 4:30. Posisinya lagi golden hour, jadi gue coba cari foto-foto dan video juga lewat Poco X6. Apakah bagus atau enggak? Nah, sekarang kita tes aja buat kameranya. Posisinya gue lagi ada di tempat favorit gue ya. Itu ada menara yang suka gue zoom jamnya. Dan karena si Poco ini dia pakai 64 megapiksel dan ada OIS-nya juga, jadi gue tes untuk ketajamannya aja dulu. Oke, nah ini ada pilihan buat in sensor zoom di 2x dan ada di 4x juga. Nah ini gue coba buat close up juga. Oke. Apakah dia ada automatic makro? Oh enggak sih, tapi buat jarak fokusnya ini lumayan oke loh. Ya hasilnya.
Cakep sih, cuman satu hal yang gue notice adalah entah foto yang di jam ini ataupun yang close up di bunga, itu warna dari kameranya kurang saturated ya, kurang keluar gitu, kurang pop. Warna hijaunya atau warna yang ini kan ada ungu nih, dia kurang pop gitu. Nah kalau buat selfie-nya sendiri, dia otomatis nyala beautify gitu secara default, jadi jangan lupa buat dioper ke original dulu. Dan dia lumayan lebar ya. Kalau misalkan kita lagi barengan, bisa lebar banget. Nah ini gua ganti ke portrait, tuh ya, bisa lebar banget. Dan hasilnya juga oke sih, gue coba foto sekali. Nah ini dia video tesnya buat kamera utama di 4K 30 fps. Ini ada OIS-nya, jadi lebih stabil sih berasanya ketimbang yang Poco X5. Dan soal warna agak pucat ya, tapi detailnya oke. Dan HDR-nya sendiri ya boleh lah, kelihatan detail-detail dari langit itu tuh. Gokil. Sekarang kita cek buat ke kamera selfie-nya karena di sini nggak bisa otomatis nih dan nggak bisa ke ultrawide juga. Gue matiin dulu. Nah buat selfie-nya ini gue pakai di 1080 60 fps. Ya bisa 60 fps tapi nggak ada pilihan buat 4K dan dia framingnya agak tipis ya. Jadi nggak kurang lebar gitu berasanya. Dan dia manjat guys. Dan buat detailnya menurut gue oke sih. Warnanya juga oke di belakang. Dynamic range-nya juga mantap. Dan masih soal kamera, ada dua hal sih ya, yang sebenarnya menurut gua agak kurang dari si kamera Poco X6. Lebih ke softwarenya, tapi ini cukup mengganggu. Kalau misalkan gua lagi foto di tempat yang terang, misalkan ini ya, di monitor ini, dia itu tetap smooth, mulus previewnya nggak masalah, tapi kalau misalkan gue udah beralih ke tempat yang agak remang, nah baru kelihatan kayak shutter speednya itu bener-bener diturunin buat menyesuaikan cahayanya. Jadi ini agak ngeganggu menurut gue, dan gue sebelumnya itu pakai Samsung nggak kayak gini walaupun ketemu tempat gelap ya, jadi dia tetap smooth pergerakannya. Nah yang kedua adalah interface dari kamera app di Poco X6. Ini pakai MIUI 14. Mirip banget kayak iPhone. Pengaturannya kita harus tap dari atas ini, dia kayak ada button gitu. Dan baru muncul di bagian bawahnya. Sama kalau misalkan kita lagi ada di mode video. Nah buat ganti-ganti resolusi sama frame rate ini ada di sebelah kanan atas. Dan itu mirip banget again sama iPhone. Oke, sekarang udah jam 5:41, gue mau bahas soal interface yang digunakan di Poco X6. Jadi OS-nya sendiri dia masih pakai MIUI 14, yang nanti katanya dapat update ke HyperOS. Tapi untuk OS di MIUI ini sendiri, menurut gue monoton dan ngebosenin ya, sejujurnya ya. Itu kenapa gue ganti ke tema Capybara ini, yang jadi solusi lah ya, jadi lumayan menarik tuh, lucu banget. Dan satu lagi yang gue nggak suka adalah notification bar-nya. Ya ini memang jadi ciri khas Xiaomi yang notification bar itu kiri kanan, tapi sebenarnya gue lebih prefer untuk notification yang satu bar, jadi pas gue swipe sekali itu langsung muncul semua. Tapi di pilihan untuk let's say classic notification bar itu, pas gue scroll atas pengen tutup notification barnya, gue harus scroll 2 kali. Entah kenapa ya, karena di Samsung itu ada space di bagian bawah untuk gue slide sekali ke atas, tapi di sini nggak ada. Sama satu lagi deh, untuk WhatsApp-nya, kalau misalkan gue pengen keluar, itu gue harus pencet 2 kali, ya. Entah itu gue pakai back button atau gue pakai home button, harus pencet 2 kali. I mean, why? Jadi gue harap pas nanti ada update ke HyperOS, itu bisa memperbaiki problem-problem yang gue alamin tadi. Dan untuk fitur-fitur lain, kayak NFC itu udah ada, AR Blaster juga ada, dan di samping sini juga ada headphone jack. Jadi buat kalian yang pakai earphone kabel, itu tetap aman. Oke, nggak berasa sekarang udah jam 6:30 dan ini adalah penggunaan Poco X6 di 4 jam lewat sedikit.
ya, dan gua gunakan juga tadi buat gaming, buat foto video, buat scrolling sosmed, nonton. Dan dengan sisa baterai di 31%, ini menurut gua udah cukup banget buat digunakan seharian. Dan satu lagi nih, gua miss tadi soal chargingnya, dia udah 67 watt, jadi kalau misalkan baterainya habis, cuma berapa jam ya? Nggak sampai 1 jam dia udah bisa full lagi. Dan setelah gue pakai Poco X6 selama seharian, gue rasa ini adalah improvement yang banyak banget ya dari seri Poco X5 sebelumnya. Dari segi layar, pertama itu GGWP banget, performance juga meningkat, baterai bisa dipakai seharian, tapi sayangnya memang untuk kamera belum jadi prioritas, masih ada yang harus di-refine dari si kamera Poco X5 ini. Dan untuk UI-nya juga gue harap nanti di HyperOS bisa memperbaiki apa ya namanya ya, kayak little problem yang ada di Poco X5 ini, terutama iklannya juga. Dan buat harga Poco X6 kalian bisa cek aja di sebelah sini atau di deskripsi, nanti juga gue taruh aja. Karena pas gue syuting video ini itu belum ada harga resmi untuk si Poco X6 series ya. Tapi gimana menurut kalian soal HP-nya? Apakah worth it buat dibawa pulang atau tidak? Tulisin di kolom komentar. Sip, kalau kalian suka video ini jangan lupa buat di like, subscribe, dan di share. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Apa ya video selanjutnya? Redmi atau Xiaomi 14? Haha. Thanks guys. Ciao.